kita bener-bener ngabisin waktu 3 jam di jalan doang. Padahal cuma dari Bintaro ke Kuningan 3 jam. Akhirnya kita batal. Gimana skena musik Bandung nggak ini ya? Nggak maju banget ya? Maksudnya karena emang Yang gue tahu riders cuma nasi padang gitu ya. Nasi padang mau terakhir sama kopi aja sih sebenarnya. kita kedatangan Hagara, tepuk tangan dong. Nah, gitu gas, benar gas. Jadi home band. Ada home bandnya kan? Ternyata nih Hagara ini isinya masih teman-teman di Universitas Binus ya. Jadi masih satu alma mater sama gua dulu guys. Siapa saja boleh kenalan diri dulu nih, banyak yang belum kenal nih teman-teman. Gue Satrio. Gua Lutfi. Gue Bagas. Gua Joshua. Yeay, gokil. Tapi semuanya Binus nih atau ada yang nggak Binus? Gue Lu nggak Binus? Lu di mana? mercu gue mercu. Mercu. Tapi Bagi masih dong Jakbar kalau juga lah. Ya ada lah. Aman itu mah banyak. Maksudnya ini apa? Es teh di situ ada es teh gentong tau lu? Ada es teh gentong. Iya, Apaan segede tuh? gini. Kayak gelas tor. Gelas teh. Sumpah, kayak Viking. Cuman teh ya. Iya. Teh aja jangan yang lain. Teh doang. Oke. Tapi gue nanya Satrio deh. Ini maksudnya terbentuknya Hagara ini maksudnya nongkrong dari tongkrongan. Kalau ini kan jelas nih lo anak Binus. Ada satu Bagas tuh maksudnya gue pengen tahu dong terbentuknya Hagara itu tuh dari mana gitu loh. Gue ngeband sama Bagas tuh udah dari SMA. Oh gitu, teman SMA. Teman SMA. Oke. Di 90. 90. Terus lama-lama ngumpul deh 2 anak ini. Jadi tadi itu ada band sebelum Hagara. Cuman akhirnya drummer sama vokalisnya lepas. Terus gue yang ngisi vokal, Bagas tetap gitar, sama tadinya ada juga adiknya Bagas main di bass. Cuman sekarang udah hengkang juga jatuhnya. Yeah. Terus jadi pas lagi slot drummer sama keys kosong, kebetulan gue sekelas sama Joshua nih di Binus. Terus gue just ngeband yuk, iseng-iseng ngejam. Terus lama-lama disusul sama Hap. Akhirnya sampai akhir tahun 2017 kita nyoba sepanggung bareng di acara apa dulu ya? Kuningan. Di Kuningan. Nah akhirnya oke, enak nih nyetel seband. Udah habis itu lanjut terus dari 2017 itu. Berapa tahun tuh? 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ya? Wih, gokil. Dan berarti nama Hagara itu udah dari 2017 juga tuh? Iya, pas soalnya kan sebelumnya namanya sebelum Jos sama sebelum Jos sama Hap masuk namanya bukan Hagara. Terus kayak udah gak nyambung deh sama apa yang kita bawain sekarang gitu dari hasil jam-jam kita. Terus akhirnya malah tadinya tuh nggak tahu artinya Hagara apa, cuman kita came up sama pelafalannya aja, enaknya Hagara. Terus udah deh dapet. Tapi kalau boleh tahu mungkin Lutfi boleh menjawab. Hagara tuh artinya apa sih? Gue taunya Hagara tuh ini ya kayak segaran, air apa gitu. Enggak sih? Apa ada unsur-unsur itu juga? Kan tadi Satrio udah cerita tuh. Jadi awalnya dari pelafalan doang. Pelafalan. Kayak enak nih Hagara, gampang diucapin kan sama orang. Nah, habis itu cuman kan kita nyari nih artinya supaya kalau ditanya kayak gini bisa jawab. Nah, itu. Akhirnya nyari di Google ternyata ada nih di bahasa Ibrani. Hagara artinya itu penerbangan. Penerbangan ya. Dan lu memfilosofikan nama itu nggak sih ke dalam band kan atau Enggak sih sebenarnya. Enggak ya? Kalau gue pribadi nggak tahu yang lain. Kalau gue pribadi sih, soalnya ya karena awalnya juga kan karena pelafalan doang gitu dan ternyata ada artinya. Ya udah gitu buat jawab pertanyaan kayak gini aja. Tapi nggak diilhami gitu dia. Diilhami ya. Kalau katanya Peter Pan, apalah arti sebuah nama. Anjir. Oke. Gitu. Terus Vi, gue manggil apa sih Lutfi aja ya. Vi, Hagara itu alirannya apa sih? Banyak yang bilang ini alternatif rock atau dia tuh apa gitu. Apa sih alirannya sebenarnya kalau ditanya gitu? Menurut kalian apa? Bagi Bagas apa coba? Gue selalu bingung sih kalau ditanya genre ya sebenarnya. Terserah aja sih orang mau bilang apa sebenarnya. Ada yang bilang shoegaze ya. Ada yang bilang post rock, ada yang bilang rock ya. Tapi sih sebenarnya mungkin kalau mau dibuat genrenya apa, mungkin payung besarnya rock lah kali.
Ya beserta turunannya lah, bebas-bebas aja gitu sih. Tapi dari teman-teman Hagara sendiri emang dari dulu selalu ngebandnya rock-rockan atau mungkin ada yang kayak aduh gue anaknya jazz banget tapi yaudah gue masuk Hagara jadi seneng juga atau gimana? Kalau gue ya rock, gue dari dulu emang basicnya rock. Emang berangkat dari rock, terus kayaknya yang lain juga rock juga nih, Hap juga rock, si Lutfi juga rock. Kalau Satrio tuh dulu gue kenalnya awalnya Britpop dia. Oasis gitu lah, Oasis. Ya tetap masuk rock juga sih sebenarnya. Agak rock juga. Nah ini metal nih gue taunya nih malah. Metal. Sumpah, iya asli deh. Aceh dia, bener. Apa kau bayangin ini Aceh? Apa nama band lo dulu? Apa nama band lo dulu yang sama Dwika namanya? Kasih tahu. Bleeding Iskariot. Bleeding Iskariot. Itu kan ngikutin lu dulu. Oh iya. The Blackberry Curse. Jangan usah dibahas. Oke. Jos, dengar-dengar lu pernah konflik dengan teman-teman Hagara karena lu anggap nih nggak metal nih. Enggak. Kebetulan seiring berjalannya waktu asik. Gua enggak. Emang dari dulu kebetulan enggak ini sih, enggak menutup satu genre gitu sih. Lebih ke karena mungkin dulu gue pernah les musik juga, guru drum gue bilang kayak lo harus bisa ngikut mau genre apapun gitu. Jadi itu yang ketanam mungkin ya dari kecil gitu. Jadi enggak stuck di satu genre aja gitu. Tapi lu nyaman juga main? Nyaman. Oh. Enggak, beneran nyaman. Gua lumayan emang terbuka sih sama segala genre gitu. Dangdut juga mau? Dangdut pun juga kan ya? asik kan joget ya. Oh iya. Kembali ke Satrio. Gue tuh ngeliat poster-poster buatannya Hagara ya. Ada yang Joshua pakai bunga-bunga, ada yang kalian atau Lutfi yang ada bunga-bunga itu gue lihat. Terus kayak foto-foto band kalian gitu. Gue ngelihatnya tuh ya bahasa gue sih estetik gitu ya, estetiknya ya. Itu konsepnya apaan sih? Kalau dari lu gitu. Dan yang mengkonsepkan siapa kalau boleh tahu? Kalau visual kebetulan gue. Tapi kalau konsep visual tuh biasanya adjust per lagu gitu sih. Kayak misalnya let's say Hayat, kenapa misalnya Joshua bunga-bunga kan kayak gue pengen ngepicturing Joshua, maksudnya Hayat itself kayak in bloom gitu loh, kayak awakening gitu. Cuman kebetulan mediumnya yang bisa paling gampang di-achieve lewat bunga dan fotografi. Kayak gitu. Terus visual apa lagi tuh? Yang di lagu-lagu lain apa? Buat album tuh lebih lebih abstrak sih sebenarnya buat album. Singlenya tuh lebih, kalau album tuh karena gue nggak bisa konkretin satu topik tuh, jadi kayak lebih ke cacahan emosi aja. Jadi kayak portrayal of emotion aja gitu. Gue agak susah juga sih buat ngekongkretin jadi satu kalimat yang lengkap, cuman itu lebih ke cacahan emosi aja. Dan karena ada berbagai macam emosi di album itu ya. Gitu. Dan ini adalah album pertamanya Hagara, bener ya? Debut, ya. Woi, tepuk tangan dong Hagara. Dan teman-teman sekarang semua sudah bisa mendengarkan satu album Hagara langsung di digital platform, benar Sat? Betul. Ada di Spotify, di mana lagi? Apple Music. Terus YouTube ada ya? Tuh, ya semua DSP lah ya. Semua digital streaming platform semuanya ada ya. Kecuali di Staffaben. Nah. Sama Forshare. Webtrick juga jangan. Reverb Nation. MySpace. Buset, jadul banget ya MySpace ya. Mungkin kalau Hagara ada di tahun 2007 pasti ada MySpace dan Reverb Nation-nya ya, pasti ya. Gitu. Dan Satrio nanya lagi, kalau dalam pembuatan lagu itu yang nulis siapa sih, Sat? Bareng-bareng atau lu atau siapa? Bareng-bareng sih. Bareng-bareng. Ngejam. Dan gue pengen tahu dong, ada kisah-kisah apa sih di balik pembuatan lagu? Gue pengen banget tahu gitu. Orang kalau bikin lagu tuh gimana gitu. Gue bikin lagu kan cuman kayak gue gitu. Metal sore kan. Kalau nah ini kan Hayat agak dalam lah gue memaknai lagunya. Kalau dari lu gue pengen tahu nih cara buat lagu kayak gimana sih, lirik-lirik gimana sih? Hayat dulu deh. Hayat tuh kita bikinnya pas pandemi. Bikinnya pas pandemi. Kebetulan ya pandemi kan gabut, gue jadi sering megang gitar akustikan, entah ngedudel, ngejam apa terus kayak up sama intronya teng gitu tuh.
Terus enak nih, terus akhirnya gue nyoba humming sampai akhirnya dapat beberapa sentence. Terus akhirnya gue bawa studio karena emang kebanyakan kita emang metodenya itu ngejam. Iya. Itu sehari jadi ya? Sehari latihan, Sekali ngejam. jadi pas satu sesi itu kita coba untuk ngikutin apa yang dibawa sama Satrio sih gitu. Paling cuman berapa ya? Kurang lebih mungkin di sesi latihan itu 3 jam ya. Yes, gitu. Itu kurang lebih jadi, nggak 100% tapi kita bisa bilang jadilah gitu. Mungkin itu juga kalau misalkan kita pernah obrolin kenapa bisa secepat itu, mungkin karena apa yang udah tahan aja sih gitu selama pandemi itu gitu. Pandemi. Dan itu lagu pertama. Itu lagu sebenarnya single pertama sebelum album. Single pertama sebelum album. Iya, tuh karena ya? sebelumnya kita udah ngeluarin EP. Iya. Oke. Pengen tahu dong rasanya apa sih ketika ngejam dan dapat satu lagu kayak anjing gue. Iya. Itu rasanya gimana sih? Dalam 3 jam itu apa sih yang tertumpahkan secara emosional? Itu nggak tahu ya, kayak flow-nya enak banget aja gitu. Mungkin ya karena balik lagi tadi yang gue bilang kayak kita banyak yang ketahan aja sih gitu. Jadi dalam 3 jam itu ya Satrio bawa tiba-tiba riffnya itu, terus dilanjut sama Bagas. Banyak banget kita tuh metodenya kayak gitu. Satrio bawa satu nada, nanti dilanjut sama Bagas gitu. Ntar baru gue masuk gitu. Ntar kadang masih humming ya Sat ya. Humming nanti baru dibikin liriknya gitu. Karena departemen lirik biasanya dikerjain sama Satrio gitu. Gitu. Ya enak aja lah nge-flow-nya gitu. Mungkin karena ketahan tadi. Oke. Kembali ke Satrio sedikit. Untuk lirik Hayat tuh kenapa dibuat seperti itu? Maksudnya apa yang ada di pikiran lu saat itu sampai lu terciptakan Hayat liriknya? Gue pengen ditanyain lirik lagi. Soalnya sama kayak dapet nada ya. Menurut gue lirik itu juga gue dapetnya tiba-tiba aja, kayak instinktif aja gitu loh, kayak wordsnya tuh tiba-tiba ada pop up di kepala aja gitu. Terus tiba-tiba kayak termsnya apa sih, in the zone gitu ya. In the zone ya. In the zone langsung nulis jadi gitu. Oke. Bisa Hayat nggak tahu kenapa tuh dari lagu sampai lirik tuh cepet banget jadinya. Cuman kayak kalau lagu-lagu di album tuh ada yang liriknya gue berhenti di tengah terus baru dapat lagi 2 bulan setelahnya gitu-gitu. Jadi in the zone-nya tuh benar-benar serandom itu, sengaja itu. Oke. Dan at the time gue nulis lirik Hayat tuh lebih ke gue nggak bisa bilang pendewasaan juga sih, tapi cuman kayak lebih ke state of calmness yang gue bisa gambarin lewat kata-kata aja sih at the time Hayat, untuk menghayati semuanya gitu loh. Jadi bukan ada background story apa-apa gitu, nggak ada ya saatnya. Oke. Kembali ke Lutfi. Kalau ditanya Hagara itu atau mungkin teman-teman sendiri-sendiri gitu ya, kiblat musiknya tuh ke siapa sih dan kayak gimana sih gitu? Kalau kita masing-masing sih pasti punya referensi yang beda-beda, walaupun ya bersinggungan lah, beririsan. Iya. Cuman kalau gue pribadi, gue kan awalnya emang sukanya rock tuh maksudnya gue tumbuh bokap gue dengerinnya rock, jadi nurun ke gue gitu kan, dengerin rock. Secara musik sih gue yang mempengaruhi gue, permainan gue gitu, sound scene gue sih mungkin Pink Floyd ya. Kalau dari gue ya Pink Floyd sama Radiohead mungkin. Oke. Sama Radiohead. Cuman as a band kita apa ya? Arahnya Macam-macam sih sebenernya. iya juga macam-macam, nggak bisa di Nggak bisa di satu genre itu ya. Tapi paling mungkin ini sih. Tapi paling mungkin nggak jauh-jauh aja sih, kayak kalau dari Indo tuh kita semua setuju untuk Adore sama The Trees and the Wild, sama Scalar gitu. Nice. Kita semua setuju, sepakat, kita lumayan terinfluence dari mereka lah gitu. Gitu sih. Oke. Nah, terus gue mau tahu lagi nih, kalau ngeband itu kan pasti identik sama yang namanya cocok nggak cocok, sama yang namanya kayak apa sih sebutannya, chemistry gitu. Pernah nggak sih teman-teman Hagara ini, Bungnya boleh jawab satu-satu, ngerasa kayak wah ini ngeband paling cocok gue selama ini sama Hagara gitu, kayak gitu. Maksudnya gue pengen tahu sih chemistry seperti apa sih dalam Hagara itu. Kalau secara musikalitas sih kayaknya kita semua ini ya masuk aja gitu, mau main apapun gitu. Tapi pernah nggak ada kayak misalnya, aduh nih Satrio
si Satrio ini banget nih ininya gitu, atau kayak aduh si Joshua ngedrumnya blasting banget nih gitu. Itu jelas ya anak metal. tapi gimana? Oh gini pertanyaan gue. Tapi gimana caranya lu bisa mensinkronisasi ego, wah berat kan? Ego dari masing-masing personil gitu, Vi. Sadar diri aja kali ya. Gitu. Nggak, maksudnya kan kita semua udah tahu arah musik Hagara tuh mau kayak gimana gitu. Dan menurut gue di album ini tuh udah terdefinisi kayaknya musik Hagara ya. Yang kita bikin di album ini udah terdefinisi bahwa musik kita tuh arahnya ke arah situ gitu. Jadi ya mungkin masing-masing dari kita juga udah tahu porsiannya masing-masing di band ini gitu. Kayak misalkan departemen lirik Satrio, habis itu riff mungkin Bagas, dan yang lain-lain gitu. Itu sih. Jadi emang udah ada porsi masing-masing ya. Jadi nggak rebutan kayak tiba-tiba ada gue mau drum solo dong, mau bass solo, mau apa gitar solo gitu, nggak ini ya. Dan itu maksudnya nggak di sisi musik doang, kadang pun di untuk apa ya belakang layarnya gitu. Itu juga kita punya ternyata keahlian masing-masing yang berguna buat di band, kayak visual misalkan Satrio gitu kan, fotografi Joshua, copywriting dan audio engineering gua gitu. Bagas dengan skill gitarnya yang sangat tinggi. Gitarnya yang wangi. Iya. Gitu, iya. Jadi masing-masing udah ada porsiannya gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak berantem ego gitu, nggak terjadi ya. Nggak terjadi ya. Oke. Sip. Oke, gue mau ke Bagas nih. Wah, Bagas sebenarnya belum ngomong nih. Boleh, ayo Bagas sikat. nih banyak dicari oleh cewek-cewek seantero Jakarta Barat ya. Aduh, jago Apa yang lagi. nyari fit hub-nya di mana, Kak? Fit hub-nya di mana? Anjir disebut. Fit hub. Sorry. Disensor aja. Tapi nggak apa-apa, boleh aja. Pokoknya kalau mau cari gue di Fitat boleh. Di fit hub. Gue nge-gym. Ya mana aja lah. Bisa gue. Gitu. Nah ini gue ada pertanyaan lucu dan ngayal-ngayal dikit nih. Kalau Hagara tuh kalau manggung ada ridersnya nggak sih sekarang? Yang gue tahu Riders cuma nasi padang gitu ya. Terakhir sama kopi aja sih sebenarnya. Gue biasanya kalau ada band-band gue selalu tanya. Ya. Lu ntar di masa depan mungkin 5 tahun di depan Hagara, ya amin ya, gue doain yang bagus-bagus lah, amin. Hagara manggung di luar negeri atau panggung besar di mana gitu-gitu. Terus lu udah berhak meminta riders. Masing-masing dari kalian sebutin riders apa yang kalian mau. Dari Bagas dulu. Gue kasur sih mah, apa enggak minum-minum bean bag lah gue. Bean bag sama kasur. Iya. Barbel enggak ya? Barbel luar aja lah. Gue harus bedain nih musik sama fitness. Wih. Kalau lu samain jadi Gramet. Musik fitness kan? Oh iya bener. Iya kan, bener gak? Ada musik ada fitness kan? Nah, Bener. karena Kasur sama menurut bean bag ya? iya, menurut gue tuh rebahan itu Udah paling iya udah paling bener sih. next level ya. Apa ya? Gue sih itu doang sih. Galuang. Joshua apa? Anjir apa ya? Riders lu apa nih Jos? Apa ya? Nggak tahu. Gue standar sih dari dulu. Yang penting ada kopi udah. Bener iya kan? Bener kan? Selalu ada kopi ya? Kopi aja gue. Walaupun lu mau segede apapun nanti, kopi intinya kopi deh. Yang penting kopi ya. Karena lu lagi gabut, lagi nunggu apapun, kayaknya ngopi udah paling pas Paling ya. enak sih, bener. Kayaknya. Itu aja sih udah. Satrio apa nih? Coba. Apa lu? Aneh ya? Enggak, gue paling minjem konsol kali ya, game konsol. Iya benar. Bener. Gamer. Nunggu sampai main game. Sebar main game. Oh iya juga sih, enak sih. Itu aja sih. Lutfi apa? Gue kayak tolak angin sih sama Promah. Anjing apa ya? Pertama gue gampang masuk angin, sama gue punya asam lambung. Terus biasanya kan kalau mau manggung agak-agak nervous gitu kan. Oke. Biasanya naik tuh asam Oh lambung iya gue. benar. Lutfi atau Bagas boleh jawab. Manggung paling berkesan selama Hagara berkarir. Apa tuh? Dan kenapa? Gue pengen tahu dong. Tapi berkesannya nggak harus Nggak harus. in a Terserah good lu way sih. kan? Ya menurut lu aja deh. Kalau yang menurut gue paling berkesan sih malah batal manggung sih. Oh iya. Kita pernah batal manggung. Jadi waktu itu kita ada manggung di kayaknya acara binus juga ya. Acara binus juga kan? Acara jangan nunjuk gue dong. Iya acara binus kan? B-Voice ya, B-Voice. Ada lah pokoknya acara kampus B-Voice. gitu ya. Oke. Nah itu tempatnya di mana Kuncit ya? Kuncit. Nah City Hall itu apa? kita kan tahu Jakarta kan macet banget ya. Kita tuh udah spare waktu jalan itu 3 jam sebelum kita main ya. Oke. 3 jam atau lebih, pokoknya 3 jaman lah gitu. Ya kita mikir ya paling waktu itu kan Sabtu ya. Sabtu ya mungkin sejaman paling mentok
paling lama 2 jam kali ya. Iyalah. Itulah. Iya, takutnya macet dan. Nah kita udah jalan nih. Itu bener-bener yang rame banget, bener-bener stuck. Kalau nggak salah ada acara apa gitu. Acara ini. Ada 2 acara tuh. Denim. Di Senayan. Denim ya. Nah pokoknya gitu. Jadi kita bener-bener ngabisin waktu 3 jam di jalan doang. Padahal cuma dari Bintaro ke Kuningan. 3 jam. Akhirnya kita batal. Nyampe sana udah. AC mobil gue mati lagi. Nah udah gitu AC-nya lagi rusak lagi. Siang-siang. Wah itu hancur sih. Gila. Hancur. Terus? Ya udah pas nyampe sana, akhirnya kita tetap nyampe sana. Cuman rundown kita udah selesai kan. Jadi udah kayak orang bego aja gitu, ngobrol pulang akhirnya. Sorry aja sama. Iya. Ya kita juga sorry sama panitia. Artinya nggak ada komen apa-apa gitu. Enggak. Bete kayaknya. Kayak bete ya. Sebenarnya bete, cuman ya kan harus nggak apa-apa Mas gitu kan. Sansi. Iya gitulah. Iya. Menurut gue malah yang paling berkesan itu sih. Nggak tahu paling, tapi maksudnya berkesannya in a bad way gitu ya. Iya. Maksudnya yang paling ini banget, inget banget sih. Tapi itu di mobil bad vibe banget dong. Wah ngaco, parah. Panas. Itu udah hancur sih. Karena kayak gimana tuh? Panas, macet. Udah gitu kita satu mobil rame banget waktu itu ya. Berempat. Tapi kita bisa nih sama mereka deh. Kalau nggak salah 2 mobil ya benar. Gue yang duluan. Iya, cuman kan satu mobilnya diisi sama barang juga kan. Udah gitu nggak ada AC, macet, ya udah hancur lah pokoknya. Terus kan posisi gitu kan kita dicatin panitia terus kan. Itu yang bikin itu juga bikin kayak wah anjir nih chaos aja sih menurut gue. Itu dari gue. Yang lain ada konser berkesan Yang lain lain ada nggak? ya? Ada yang ingat nggak konser-konser berkesan selama manggung? Ada nggak? Apa Jos? Gue ini sih di Bandung di ITB. 2017 tuh, 2017. Oh pas banget baru Pas ini. banget kita ada manggung di ITB. ITB ya? Iya. Acara desain produk interior ya, desain interior. Itu kan maksudnya kan kita bukan siapa-siapa gitu ya. Terus kayak nggak tahu ini kan banyak banget dulu orang ngomong tentang skena Bandung tuh kayak lu sangat mengapresiasi banget gitu. Nggak tahu banyak banget berseliweran di kuping gua kayak gitu. Tapi beneran di saat itu tuh kita ngerasain banget gitu. Dari panggung itu yang nggak tahu Hagara siapa manggung, terus lu penuh sampai FOH belakang gitu. Itu lumayan kaget sih gue gitu, dan kayak yang gue biasa denger di Bandung tuh kayak gini ternyata beneran terjadi gitu. Gue itu sih palingan. Gimana skena musik Bandung nggak maju banget ya? Maksudnya karena emang orang-orangnya appreciate banget. Appreciate banget itu. Appreciate banget ya, maju banget ya, maju pol ya. Dan Bandung banyak banget menciptakan seniman-seniman musik ya di Bandung ya. Gue inget banget tuh gue pernah ke Bandung 2016 nonton acara metal. Ya. Terus waktu itu tuh line up-nya ada biasalah ya Burger Kill, Seringai, The Sigit, ada Suicide Silence. Suicide Silence manggung, tapi The Sigit nggak jadi manggung. Itu penontonnya diem di depan panggung nungguin The Sigit setelah Suicide Silence. Jadi kayak gila se-appreciate itu gitu. Padahal kan bintang utamanya Suicide Silence nih dari US gitu kan. Tetap mau nungguinnya The Sigit gitu, dan menurut gue tuh appreciate banget sih. Iya. Gokil. Lalu pertanyaannya habis, tapi gue ada pertanyaan lagi. Apa tanggapan kalian sekarang lagi banyak banget marak soal polisi skena? Siapa yang mau jawab? Bebas, Satrio boleh Satrio. Silakan. Satrio boleh Satrio. Gimana Sat? Aduh, fenomena polisi skena ya. Efek ke kita nggak sih sebenarnya? Lu udah keluarin merch kan? Ngeluarin merch ya. Ngeluarin merch. Ntar ada orang nanya, sebutin 5 album Hagara. Oh, gitu kan. Baru album gitu. Tapi kayak akan selalu ada orang yang akan selalu ada sih, akan selalu ada ya. Yang kontrol, yang gatekeep gitu-gitu. Gatekeep, iya. Sebenarnya rese nggak sih gitu orang gitu, apa sebenarnya ya fun aja sebenarnya? Fun aja kalau nanggepinnya santai kali ya. Gue nggak bisa ngomong banyak sih soal polisi skena, soalnya kita juga yang lebih ke kita juga nggak terlalu immerse di skena itu juga. Itu lebih ke positioningnya netral aja gitu. Nggak terlalu berpihak ke circle ini circle itu, jadi sebenarnya nggak affect kita banget juga as a musician gitu. Yang lain ada yang tanggapan nggak tentang polisi skena? Pemerhati Lu kan skena banget Sat. Gue sih bebas aja ya, orang mau gimana, nggak terlalu mikirin gitu. Maksudnya nggak ada efeknya juga ke kita gitu. Jadi ya mau, tapi definisi polisi skena tuh kayak gimana sih?
Music Snob, ya kan, Music Snob yang kayak lu pakai baju Nirvana sebutin lagunya selain Smells Like Teen Spirit dong, gitu. Ada aja yang rese-rese gitu kan, menurut gua. Tapi kalau pendapat gue pribadi sih itu salah satu warna kali ya, warna dari skena tersebut kali ya. Warna dari ekosistemnya aja. Iya, warna dari ekosistemnya aja gitu. Jadi kayak nggak perlu ditanggapin rese lu. Jadi seru-seruan aja kan. Iya nggak apa juga sih, gue bilang. Ya, kayak gue kadang ditanya juga, lu baju ini lu tau lagunya nggak? Gue bilangnya enggak gitu. Ah bohong lu. Jadi dia yang insecure juga, bohong. Padahal gue emang nggak tahu. Toh kan kita membeli baju merch band kan juga mensupport kan. Iya. Daripada lu komen-komen doang gitu kan. Apa sih gunanya? Nah, dengar-dengar Hagara akan mengadakan showcase pada tanggal 9 Desember, bener nggak nih? Betul. Boleh ceritain dikit dong, Bagas, showcase-nya di mana? Lalu bakal kayak gimana konsepnya, bocoran dikit-dikit dan cara datangnya gimana tuh, Bang Bagas? Kita bakal ngadain showcase di tanggal 9 Desember. Itu hari Sabtu. Lokasinya di Kreatif Kultur Ampera. Di Ampera? Di Ampera, Jaksel. Iya. Untuk konsepnya ya pokoknya datang aja lah. Pokoknya gratis? Enggak dong. Ada juga HTM-nya. HTM-nya harus beli online atau? Kita buka online, OTS juga ada. Online di mana belinya, Bang Bagas? Besok kita publish. baru besok Soon kita akan publish publish. Pasti ini naik. Pas ini, ya ini nanti naiknya kapan sih? Nah, berarti di mana kalian sedang menonton podcast ini saat yang bersamaan Hagara sedang showcase, guys. betul lagi. Ntar mungkin kita malah sisipin ini ya, hasil-hasil showcase-nya ya. Yoi nggak? Yoi. Nah, tapi ntar kita bikinin teaser Hagara mau showcase tanggal 9 Desember di Ampera. Infonya ada di sini, guys. Oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk Hagara dong. Teman-teman Hagara, boleh nggak gue di sini request mainin satu lagu yang mana aja yang kalian mau mainin, biar teman-teman juga tahu nih. Kita dengerin langsung Hagara ya. Mau main lagu apa nih, Sat? Bebas, ikut aja. Gue bebas Satrio aja lah. Runtuh mau? Susah gitu Ya nggak apa-apa lu. Kan jago. Bagas gitaris. Iya, Bagas Sigit. Bagas gitar. Bagasi gitar, anjir. Kita sambut Hagara. Lagunya apa, Sat? Runtuh serentak. Runtuh serentak. Tepuk tangan. Tantinya menggila di lingkaran, bicara tentang surga dan isinya, hakikat martabat peringkat tak seperti yang dimimpikan, karya sejiwa nur padam tak seperti yang dicuatkan. Saksikan terus Studio Kecil Podcast di Studio Kecil TV di YouTube ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow juga Instagram kita di @hagara_3 kali.